Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Herlina, saya dari kelas 10 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Plus Miftahul Ihsan Cilogram. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk membacakan teks eksposisi bertemakan bencana alam dan berjudul banjir, serta untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Ibu Vivi Juliarti. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam pengertian luas, banjir dapat diartikan sebagai bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi, kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat resapan air ke dalam tanah. Banjir dapat dikategorikan berdasarkan mekanisme terjadinya dan berdasarkan posisi dari sumber banjir terhadap daerah yang digenangi. Berdasarkan mekanisme terjadinya, banjir dibedakan menjadi dua bagian, yaitu banjir biasa atau biasa disebut dengan reguler dan banjir tidak biasa atau irreguler. Banjir biasa dapat diakibatkan karena jumlah limpasan yang sangat banyak sehingga melampaui kapasitas pembuangan air yang ada. Yang kedua, ada banjir tidak biasa. Banjir tidak biasa terjadi akibat tsunami, gelombang pasang, atau mungkin bisa keruntuhan dam. Umumnya di Indonesia dilihat dari mekanisme terjadinya banjir. Yang sering kali terjadi yaitu banjir biasa atau reguler. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi banjir irreguler atau banjir tidak biasa. Berdasarkan sumber banjir yang terjadi terhadap daerah yang digenanginya, banjir dibedakan menjadi dua, yaitu banjir lokal dan banjir bandang. Yang pertama yaitu banjir lokal. Banjir lokal dapat didefinisikan sebagai banjir yang terjadi akibat penyebaran limpasan dari suatu daerah hulu ke suatu daerah tangkapan. Sedangkan berdasarkan posisi sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya, banjir di Indonesia termasuk ke dalam kedua-duanya, yaitu banjir lokal dan banjir bandang. Sebagai contoh banjir lokal, yaitu banjir yang sering kali terjadi di kota-kota besar di Indonesia termasuk Jakarta. Banjir di kota-kota biasanya disebabkan oleh membudaknya air di sungai dan jeleknya sistem drainase air. Banjir juga dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kudis, panu, dan lain-lain. Untuk menanggulangi banjir, mengandalkan pemerintah saja tidak cukup. Namun, peran serta masyarakat juga perlu. Pertama, tidak membuang sampah ke sungai atau ke got-got yang ada di depan rumah, agar penyerapan air dapat bekerja dengan baik. Lalu, diupayakan untuk menggeruk kembali kedalaman sungai, agar daya tampung air lebih besar. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, selokan bawah tanah, dan kanal. Nah, kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain terjadinya banjir. Untuk itu, mari kita jaga lingkungan dan untuk tidak membuang sampah ke dalam sungai atau got-got di depan rumah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadza minni wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.